Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Saya Mikael Tristan, saya dari kelas 10B. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan kegiatan coaching yang saya lakukan. Tapi sebelum itu izinkan saya menjelaskan apa sih itu coaching. Jadi coaching itu simpelnya kita melakukan pembimbingan ke seseorang, yang dimana bimbingan itu dapat membantu mereka dalam membuat keterampilan baru, menumbuhkan karakter mereka, atau membuat mereka menjadi memiliki pengetahuan yang baru. Nah, pada coaching yang saya lakukan, saya mengajak beberapa teman saya yang kebetulan sekali hobi bermain video game. Saya mengajak mereka agar mereka bisa memiliki keterampilan dan pengetahuan terhadap dunia pembuatan video game. Jadi daripada mereka hanya bisa bermain video game, tapi mereka bisa membuat video game mereka sendiri dan bahkan mungkin bisa menghasilkan uang dari sana. Jadi apa yang akan kami pelajari pada kegiatan coaching ini? Kami akan mempelajari sebuah software yang digunakan untuk menciptakan sebuah video game, yang dimana software itu tidak menggunakan kode-kode atau script yang sulit, tapi software itu menggunakan sebuah blok yang menjadi sebuah script pembuatan video gamenya. Lalu kami juga belajar cara membuat sebuah entitas dalam video game, cara menggerakkannya, cara membuat animasinya, cara membuat objektif dalam video game, dan cara membuat entitas musuh juga dalam video game. Bagaimana kegiatan ini membantu kami bisa berkembang? Jadi kegiatan coaching ini bisa membantu kami berkembang dengan kami bisa belajar hal-hal baru terkait pembuatan video game, dan kami juga bisa mendapatkan ilmu baru tentang pembuatan video game. Dari yang caranya membuat sebuah entitas, menciptakan sebuah objektif, menciptakan sebuah musuh, dan mengatasi beberapa kode-kode yang error dalam pembuatan video game itu. Tantangan apa dan bagaimana cara kami mengatasinya dalam kegiatan coaching ini? Sebenarnya pembuatan video game itu sangat-sangat kompleks dan seru juga untuk dilakukan. Kami bisa membuat berbagai macam kode dan kami bisa membuat video game yang sangat tidak terbatas konsepnya. Tapi tentunya dalam pembuatan video game ada juga masalahnya, yang dimana tuh masalahnya tuh ada terkait dengan kode-kode yang error. Jadi kami sudah menciptakan beberapa kode agar sebuah program bisa dijalankan, tapi kode itu menjadi error dan kami harus mencari sumber masalahnya dan kami memperbaikinya. Memang bisa dibilang cukup sulit untuk memperbaiki sebuah kode dari suatu program, tapi pada akhirnya kami berhasil membenarkannya dan programnya bisa berjalan seperti semestinya. Selamat sore semuanya. Pada hari ini kita bakal belajar coding secara singkat. Ini codingnya simple, nggak pakai script, nggak pakai code, cuma pasang-pasang doang. Jadi sekarang kita bakal belajar membuat game. Oke? Yang pertama tuh kita harus mencari yang namanya Scratch. Ini tuh aplikasi coding yang gampang banget buat membuat game pertama. Itu. Jadi kayak gini. Yang pertama tuh kita di sini punya kucing. Kucing itu disebutnya sprite. Jadi sprite itu entitas yang kita pakai buat di gamenya. Terus gimana cara kita bisa menggerakkan kucing itu? Yang pertama tuh kita perlu yang namanya device. Di device ini ada bendera hijau. Jadi bendera hijau itu setiap kita pencet bendera hijau yang di sini, otomatis gamenya bakal start. Tapi karena kita belum isi code-nya, jadi belum bisa lagi. Sekarang kita bakal membuat kucing ini bisa maju mundur ke atas dan ke bawah. Yang pertama tuh kita bisa set up posisi. Pakai yang go to X sama Y. Jadi X sama Y itu ibaratnya adalah sumbunya. Jadi kalau kita taruh sumbu X 0 dan Y itu 0, otomatis dia kalau start dia bakal di tengah. Terus kita buat bisa menggunakan ini ada hal yang pasti bakal dilakukan satu, itu forever. Jadi forever ini kalau kita pencet bendera hijau ya, otomatis programnya bakal jalan terus sampai. Yang kedua kita perlu if. Jadi if itu ya kalau misalnya kita mencet sesuatu, otomatis bakal ada program yang jalan. Jadi if, dan kita perlu sensingnya touching, bisa ada mouse pointer. Jadi itu kalau misalnya kita pencet mouse pointer, otomatis dia bisa gerak. Tapi kita bakal pakai yang key sih, karena kita akan memakai WASD. Jadi
buat bisa menjalankannya, kita perlu masukin blok change x by 10. Nanti kalau kita pencet spasi misalnya, otomatis dia akan pergi ke sumbu x sejauh 10 pixel. Kalau kita dan pencet D, x itu kan kanan dan kiri ya. Jadi kalau kita pencet D, otomatis dia bakal jalan ke kanan. Terus kita bisa copy scriptnya buat ngebuat yang W, A, sama S. Jadi dia bisa maju mundur atas dan bawah. Kalau kita pencet D kan dia bakal bergerak ke kanan. Kalau kita mau bikin dia bergerak ke kiri, kita perlu pilih yang A. Dan kita set X-nya itu jadi -10. Karena ya seperti sumbu pada umumnya, kalau minus itu berarti ke kiri, dan kalau plus itu ke kanan. Dan kalau Y-nya, ya itu berarti ke atas dan ke bawah. Jadi kalau kita mencari ASD, dia udah bisa benar. Jadi seperti itu. Yang kedua, sekarang kita create objek apa yang bakal disentuh sama kucing. Seperti di contoh ini, kita bakal menggunakan objek apa. Karena saya sudah gambar, jadi biar lebih singkat, saya akan menjelaskan. Jadi, untuk script yang ini, sudah pasti kita perlu tetap menggunakan web lebih lanjut klik. Otomatis kan script dalam. Jadi, kalau misalnya si apel ini disentuh sama kucing, dia akan play sebuah suara. Dan apelnya itu akan berpindah ke posisi random. Jadi seperti ini. Kalau kita hakim, apelnya bakal dipindah, terus dia bakal berpindah ke tempat lain. Dan untuk apel-apel lain, sebenarnya scriptnya masih sama aja. Cuman membedakan itu adalah starting posisinya. Yang pertama itu ada butuh X dan Y yang 0, dan sisanya itu menyesuaikan sama bidangnya agar dia bisa di atas, bawah, kanan, dan kiri. Sekarang kita akan membuat objek musuhnya. Jadi objek musuh itu dibuatnya cukup simpel. Yang pertama tuh kita perlu ini. Kalau bendera hijaunya diklik, kita bakal suruh musuhnya ini untuk stop 2 detik, 2 detik, dan dari kostum. Jadi kostum itu apa sih? Kostum itu kalau kita pencet, dia ini ada animasinya. Jadi agar objek yang kita buat itu bisa bergerak, ada animasi yang kaku, itu memerlukan kostum, dan kostum itu bisa berbeda-beda. Jadi itulah cara buat agar ada animasi di dalamnya. Sekarang kita berpindah ke blok yang ini. Jadi script yang itu diperlukan kalau misalnya objek dari musuh itu mengejar dari karakter yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita hanya coding yang point towards scan, jadi point towards scan itu si musuh ini bakal selalu pergi ke kucing yang warna oranye secepat 1,5 pixel setiap second. Kalau misalnya kita menggunakan set rotation dan point direction-nya, otomatis animasi dari kucingnya itu bakal berputar-putar dan tidak lurus. Jadi maka harus diberikan script seperti itu. Kemudian kita memerlukan script ini. Kalau bendera hijaunya klik dan kalau menyentuh kucing, jadi kalau si musuh ini menyentuh kucing oranye, otomatis kucing oranye kita akan mati dan kita harus mengulang dari lagi. Seperti itu. Dan ini adalah tampilan awal kita. Jadi yang dilakukan di sini adalah kita harus type dulu yang tulisan bidangnya. Karena apa? Kalau tidak type, waktu kita klik tulisannya akan ada terus. Jadi gimana cara menunjukkannya? Kalau misalnya karakter kita mati, jadi kita harus membuat yang namanya broadcast. Jadi broadcast itu pesan yang dikirimkan dari objek ke objek lain. Jadi kalau misalnya si musuh ini menyentuh kucing oranye kita, otomatis kita akan mati dan kita akan menerima pesan you die. Itu adalah broadcast yang dikirimkan dari script musuh ini ke kucing oranye. Dan kalau ada bendera hijau, terus kita klik dan kita masukkan script type, otomatis saat kita memulai gamenya, tulisan you die akan disembunyikan. Jadi seperti itu. Kalau kita mati, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memasukkan script broadcast direct ke musuhnya ini, otomatis kalau kucing oranye itu dia bakal mengirimkan broadcast kode direct ke kucing oranye ini. Jadi kalau dia menyentuhnya, otomatis semua program itu masuk. Jadi itulah step by step singkat cara membuat game. Ya, terima kasih. Pembelajarannya menarik dan informasinya tersampaikan dengan baik. Saya harap dengan adanya kegiatan coaching ini, yang tadinya teman-teman saya hanya bisa bermain game, tetapi sekarang mereka bisa menciptakan game sendiri. Dan saya juga senang bisa melakukan kegiatan coaching ini karena saya pun harus belajar lagi agar bisa menyampaikan ke teman-teman saya bagaimana cara menciptakan sebuah video game. Dan semoga kedepannya saya pun juga semakin mahir dalam membuat video game, bagaimana cara membuat game dengan konsep yang unik, cara bisa menyelesaikan sebuah masalah kode error dengan cepat, dan bagaimana kita bisa membuat sebuah game itu menjadi lebih menarik di zaman sekarang. Baik, sekian adalah penjelasan saya tentang kegiatan coaching yang saya lakukan. Semoga kegiatan coaching ini bisa bermanfaat untuk teman-teman saya dan semua orang, dan semoga kegiatan coaching ini juga bisa menggali potensi mereka dalam menciptakan sebuah video game, membuka keterampilan baru dalam dunia pembuatan game, mendapatkan ilmu-ilmu baru juga dengan pembuatan video game. Baik, nama saya Michael Tristan dan saya akan pamit undur diri. Sampai jumpa.